Kita lanjut bahas spoiler Udong Qiankun Season 13 episode 24. Oke lah, gak usah banyak meng-ming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di aula besar kali ini, ekspresi wajah dari Pak Tua Gerbang 9 tenang, terlihat cukup suram dan kacau. Sementara aula yang awalnya berisik, kini telah berubah menjadi tenang. Para ahli yang ada di tempat ini, tatapan matanya yang awalnya dipenuhi dengan keserakahan, kini mereka semua mulai mengerutkan alisnya. Karena mereka semua bisa melihat kekuatan tempur yang ditampilkan Lindong telah sekali lagi meningkat dan membuat mereka tidak berani untuk bertindak ceroboh. Tidak lama kemudian, tetua dari Gerbang 9 tenang itu menatap tajam ke arah Lindong sambil mengatakan, "Bocah, kamu memang benar-benar terampil. Namun apakah kamu percaya bahwa kamu memiliki kualifikasi untuk menantang Gerbang 9 tenangku? Kamu harus tahu, begitu kamu meninggalkan wilayah Laut Petir Langit, maka Gerbang 9 tenangku akan mengejar dirimu sampai kamu tidak memiliki tempat untuk bersembunyi." Mendengar kata-kata ini, sambil menggenggam erat tongkat Kaisar Petir, Lindong pun tersenyum tipis sambil mengatakan, "Karena aku berani mencuri sesuatu dari gua angin iblis, maka aku juga tahu bahwa ancaman seperti ini tidak berlaku padaku." Mendengar jawaban dari Lindong, sebuah niat yang dingin melintas dalam tatapan mata tetua Gerbang 9 tenang. Namun tiba-tiba saja dia kembali mengatakan sesuatu pada Lindong dengan nada suara yang cukup lembut, "Bocah, jika kamu menyerahkan tongkat Kaisar Petir itu, maka aku secara pribadi akan menjamin bahwa semua dendam yang telah kita buat akan dihapuskan. Dan aku percaya bahwa seharusnya tidak ada orang di dunia ini yang ingin menjadi musuh dari faksi yang kuat, bukan?" Mendengar kata-kata dari tetua itu, ekspresi di raut wajah Pang Hao segera berubah. Namun saat dia akan berbicara, sang tetua pun mengulurkan tangannya untuk menghentikan Pang Hao mengatakan apapun. Dan saat ini yang bisa dilakukan Pang Hao hanya mengatupkan giginya dengan marah. Mendengar ucapan dari sang tetua Gerbang 9 tenang, Lindong hanya dengan santai tersenyum. Sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, dia pun mengatakan, "Aku sebenarnya tidak memprovokasi siapapun. Namun hanya ada dua kata bagi siapapun yang ingin merebut sesuatu dari tanganku. Pergilah kalian." Mendengar ucapan dari Lindong, tetua Gerbang 9 tenang benar-benar marah karena Lindong tidak memberinya wajah sedikit pun. Menyaksikan pemandangan ini, Lindong tidak memiliki ketakutan di raut wajahnya. Dia pun segera melambaikan lengan bajunya, dan tiba-tiba saja mayat pemakan langit kini telah muncul kembali di samping Lindong. Sementara tongkat Kaisar Petir yang ada di genggaman tangannya berkilau dan mengeluarkan petir yang cukup kuat. Ketika tetua dari Gerbang 9 tenang melihat mayat pemakan langit telah muncul di samping Lindong, tubuhnya pada saat ini tidak berani melakukan pergerakan. Sebelumnya, dia telah bertarung dengan boneka itu, tapi akhirnya dia tidak bisa mengatasi boneka milik Lindong. Berbagai macam serangan yang dia keluarkan tidak memiliki dampak sama sekali. Melihat hal ini, tetua dari Gerbang 9 tenang marah, lalu dia berkata, "Bocah, kamu akan menyesali perbuatanmu hari ini." Mendengar kata-kata itu, Lindong tidak bergeming dari tempatnya, dan tatapan mata Lindong terlihat menjadi semakin tajam. Meskipun Lindong telah mendapatkan tongkat Kaisar Petir, namun ini bukan tujuan aslinya, karena dia sebenarnya ingin masuk ke dalam dunia petir untuk mendapatkan harta karun yang telah dia incar selama beberapa tahun, yaitu batu simbol petir. Namun untuk bisa memasuki dunia petir, benar-benar membutuhkan 3 kunci yang digabungkan menjadi satu. Dan hal ini membuat Lindong sadar dengan kekuatannya saat ini masih akan sangat sulit bagi Lindong berurusan dengan banyaknya para elit dari Gerbang 9 tenang dan juga aula langit misterius. Maka dari itu, Lindong pun mencari cara untuk bisa mendapatkan 2 kunci yang lainnya. Ketika Lindong diam-diam memikirkan cara ini, beberapa ahli yang tidak bisa menekan keserakahan di dalam hati mereka, namun juga berpikir tidak bisa mendapatkan tongkat Kaisar Petir dari tangan Lindong, satu-satunya yang mereka lakukan adalah berburu harta karun lain di tempat ini. Dalam sekejap saja, para ahli segera menyebar untuk mengambil harta-harta yang berada di atas pilar batu. Namun Lindong
mengabaikan tindakan dari para ahli itu. Dan pada saat ini, orang-orang dari gerbang 9 tenang, aula langit misterius, 3 pemuda gerbang Yuan, serta beberapa ahli dengan aura kuat di dalam tubuhnya masih tidak bergerak. Tatapan mata mereka telah memberikan pesan secara tersirat bahwa mereka sedang mengejar sesuatu. Dan hal ini menimbulkan situasi yang cukup aneh di tempat ini. Namun tiba-tiba saja situasi aneh pun terpecahkan ketika ada salah satu ahli yang mengatakan, "Haha, semuanya berdasarkan apa yang aku tahu, ada item yang sangat langka yang terletak di dalam aula petir ini." Mendengar kata-kata dari orang itu, tatapan mata dari Lindong cukup terkejut karena akhirnya Lindong tahu bahwa dirinya bukan satu-satunya orang yang mengetahui keberadaan tentang dunia petir. Dan tiba-tiba saja pria yang merupakan pimpinan dari 3 orang gerbang Yuan di tempat ini, tatapan matanya mulai melihat pada Lindong, Pang Hao, dan juga Liu Xiangxuan. Dia pun tersenyum lalu mengatakan, "Dikatakan bahwa ada ruangan khusus di dalam aula petir ini. Jika seseorang ingin membuka ruang ini, maka membutuhkan ketiga kunci menara perak kecil." Setelah kata-kata ini terdengar, para ahli yang ada di sekitarnya mulai berbalik untuk melihat Lindong, Pang Hao, dan juga Liu Xiangxuan, karena mereka semua tahu bahwa 3 kunci menara perak dipegang oleh mereka. Pria dari gerbang Yuan itu pun kembali mengatakan, "Kalian bertiga pada saat ini tolong berhentilah untuk berpura-pura tidak tahu. Mungkinkah kalian bertiga berencana untuk memonopoli ruangan itu sendirian?" Tetua dari gerbang 9 tenang, tatapan matanya melihat pada pimpinan 3 kelompok gerbang Yuan, lalu bertanya, "Bolehkah aku tahu siapa dirimu?" Pria itu pun kemudian tersenyum tipis sambil mengatakan, "Aku adalah Huo Yuan dari gerbang Yuan, wilayah Xuan Timur. Dan kedua orang ini adalah saudara seperguruanku. Namanya adalah Chen Ling, dan yang ini adalah Li Lei." Setelah mendengar nama itu, tatapan mata dari Lindong dalam sekejap saja menjadi melongo karena tiba-tiba saja Lindong teringat sesuatu. Dan hal itu membuat Lindong tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Kalian bertiga, apakah sebenarnya kalian itu adalah 3 raja kecil sebelumnya dari gerbang Yuan?" Sambil tersenyum, Huo Yuan pun menganggukkan kepalanya. Dia pun melihat tajam ke arah Lindong sambil mengatakan, "Hah, sepertinya kita bertiga cukup terkenal di antara murid-murid sekte Daomu. Aku tidak pernah membayangkan bahwa masih akan ada murid yang mengingat nama kami setelah sekian lama." Tatapan mata dari Lindong memiliki jejak kemarahan, lalu dia menjawabnya, "Bagaimana aku bisa melupakan hal itu? Selama kompetisi sekte besar sebelumnya, kakak perempuan senior dari aula langit kita telah dibunuh oleh kalian bertiga." Mendengar ucapan dari Lindong, Huo Yuan pun tertawa dengan keras. Lalu dia mengatakan, "Haha, apakah orang yang kamu bicarakan adalah wanita itu?" "Iya, memang benar. Wanita itu memang kita yang telah membunuhnya. Namun kita bertiga tidak memiliki kekejaman sepertimu. Ratusan murid elit dari gerbang Yuanku dalam sekejap saja dibantai olehmu. Lindong, kamu benar-benar kejam." Mendengar kata-kata dari Huo Yuan, ekspresi acuh tidak acuh kini muncul di raut wajah dari Lindong. Sambil menganggukkan kepalanya, Lindong kemudian mengatakan, "Jika ada kesempatan, aku juga akan mengambil nyawa kalian bertiga." Li Lei yang berada di samping Huo Yuan, dia pun tersenyum sinis pada Lindong, kemudian mengatakan, "Hah, berani sekali kau ini. Sebenarnya kita bertiga juga berencana untuk membunuhmu, dan kami akan membawa mayatmu kembali ke dalam sekte Dao." Setelah mendengar percakapan ini, beberapa ahli di tempat ini ternganga sejenak, sebelum pada akhirnya mereka mengerti bahwa sebenarnya 3 orang itu dan juga Lindong benar-benar berasal dari wilayah Xuan Timur. Sementara tatapan syok dan juga takjub kini telah memenuhi mata indah dari Liu Xiangxuan ketika dia melihat Lindong. Hal itu membuat Liu Xiangxuan berkata, "Tidak heran, ternyata Lindong berasal dari sekte Dao di wilayah Xuan Timur.
Aku tahu bahwa sekte Dao itu adalah sekte super yang tidak lebih lemah dari aula langit misterius kita. Aku tidak pernah membayangkan bahwa Lindong akan memiliki latar belakang seperti itu. Tidak lama kemudian, Huo Yuan pun kembali mengatakan, "Lindong, namamu saat ini cukup terkenal di wilayah Xuan Timur. Bahkan 3 kepala sekte gerbang Yuan kita tidak berhasil membunuhmu. Itulah sebabnya kamu bisa langsung membuat keributan dalam waktu yang singkat setelah kamu memasuki laut iblis kekacauan." Mendengar ucapan dari Huo Yuan, sekali lagi keterkejutan dan juga keheranan muncul dalam mata indah Liu Xiangxuan. Dalam sekejap saja, suasana di dalam aula ini juga langsung membeku. Liu Xiangxuan kemudian mengatakan, "Apa? 3 kepala sekte besar menyerang secara bersamaan, tapi mereka masih gagal untuk menghentikan Lindong." Meskipun Liu Xiangxuan tidak tahu seberapa kuat 3 kepala sekte gerbang Yuan, tapi dia menyadari bahwa sepertinya 3 orang itu tidak lebih lemah dari kepala sekte milik mereka. Hal itu berarti 3 orang ini telah berada di tahap samsara. Dan siapa di dunia ini yang berani tidak menghormati seseorang yang berada di tahap samsara? Tapi Lindong, seorang pemuda yang ada di hadapannya, yang kekuatannya hanya berada di tahap kehidupan mendalam, benar-benar bisa melarikan diri dari kepungan 3 kepala gerbang Yuan. Pandangan yang serius muncul dari tatapan mata Liu Xiangxuan dan juga para ahli dari aula langit misterius. Hal itu membuat mereka kemudian mengatakan, "Lindong, sebenarnya dia ini siapa?" Karena mereka pada saat ini merasa bahwa Lindong sekarang benar-benar menjadi pemuda yang sangat misterius. Pada saat yang sama, ketakutan juga telah muncul di dalam hati para ahli yang ada di tempat ini ketika mereka semua mengetahui fakta besar tentang Lindong. Tidak lama kemudian Huo Yuan mengangkat tangannya sambil mengatakan, "Haha, Lindong, kami datang ke tempat ini tidak berencana untuk menyerang dirimu, karena tujuan kita adalah dunia petir. Oleh karena itu, bisakah kalian bertiga mengeluarkan kunci menara perak dan membuka dunia petir itu?" Mendengar kata-kata dari Huo Yuan, hal itu membuat Lindong tersenyum sebelum akhirnya dia menganggukkan kepalanya. Dan Lindong pun kemudian menjawabnya, "Untuk saat ini, membuka dunia petir memang harus diprioritaskan." Lindong mengatakan hal ini karena dia sangat menyadari bahwa situasi yang dia hadapi memang cukup rumit. Karena dengan kekuatannya saat ini, Lindong tidak bisa dengan paksa merebut 2 kunci menara perak yang lainnya. Maka dari itu, Lindong hanya bisa menyetujui kata-kata dari Huo Yuan untuk membuka dunia petir lebih dahulu. Segera setelah itu, Lindong memiliki pemikiran untuk langsung mengambil ketiga kunci yang lainnya. Setelah dunia petir benar-benar terbuka, tidak lama kemudian Lindong mengepalkan tangannya dan menara perak kecil kini telah muncul dalam sekejap saja. Suara samar dari petir yang menyambar-nyambar juga terdengar dari dalamnya. Segera setelah itu, Liu Xiangxuan dan juga Pang Hao, mereka saling bertukar pandang, yang pada akhirnya menganggukkan kepala. Dan dalam sekejap saja, mereka juga langsung membalikkan telapak tangan. Dan kunci menara perak kecil kini juga telah muncul. Pada saat ketiga kunci menara perak itu muncul, sebuah kilatan tiba-tiba saja keluar dari dalam tubuh mereka bertiga. Detik berikutnya, kunci menara perak ini terbang ke udara di dalam aula utama ini. Dan sebuah kilatan juga telah memancar dari kunci itu. Secara bertahap, hal itu segera bergabung menjadi satu. Begitu ketika menara perak benar-benar menyatu, suara sambaran petir tiba-tiba saja meledak di tempat ini. Dan selanjutnya, sambaran itu mengarah pada patung kaisar petir yang ada di depan sana. Ketika sambaran petir ini menghantam patung batu, sebuah cahaya perak tiba-tiba saja muncul dari dalam patung itu. Dan detik berikutnya, tepat di depan dada dari patung batu, kini telah berubah menjadi sebuah pusaran spasial. Ketika melihat hal ini, tatapan mata dari Lindong terlihat menjadi sangat bersemangat. Karena dia tahu bahwa apa yang ada di dalam pusaran spasial ini adalah dunia petir. Dan berarti batu simbol petir juga ada di dalam sana.
ketika pusaran spasial itu benar-benar terbentuk di depan dada dari patung batu, seseorang yang ada di tempat ini bisa melihat sebuah petir yang menari-nari di dalamnya. Detik berikutnya, sebuah aura kuno yang tidak terbatas juga telah terpancar dari dalamnya. Hal itu membuat banyak orang yang ada di tempat ini merasakan getaran di dalam jiwa mereka. Banyak orang kemudian mengatakan, apa itu sebenarnya yang ada di dalam ruangan itu? Benar-benar bisa menghasilkan fluktuasi yang sangat menakutkan. Sementara tatapan mata Lindong masih melihat tajam pada pusaran spasial dengan ekspresi wajah yang bersemangat. Dan Lindong kemudian mengatakan, aura ini setelah bertahun-tahun, pada akhirnya aku bisa merasakan aura dari batu simbol yang lainnya. Dan tidak salah lagi, ini adalah aura dari batu simbol petir. Ketika Lindong merasakan hal ini, batu simbol melap di dalam tubuhnya juga bisa mendeteksi fluktuasi yang terpancar dari pusaran spasial itu. Hal ini jelas menegaskan bahwa sesuatu yang ada di dalamnya memang benar-benar berasal dari batu simbol petir. Sebuah kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan kini terpancar jelas dari raut wajah Lindong, karena batu simbol petir adalah salah satu dari 8 batu simbol leluhur yang agung. Dan benda itu benar-benar mampu memicu reaksi dari batu simbol melahap di dalam tubuh Lindong. Dalam beberapa saat, aula utama ini berubah menjadi sangat sunyi dan juga senyap. Bahkan beberapa para ahli yang telah berburu harta karun di tempat ini, mereka pun terdiam dan kemudian mengarahkan pandangan mereka dengan tatapan mata terkejut pada pusaran spasial di depan patung batu. Beberapa saat kemudian, Lindong pun secara bertahap pada akhirnya mendapatkan kesadarannya kembali. Dia pun kini menarik nafas dengan lembut. Namun tatapan mata Lindong terlihat berbinar dan terkunci pada 3 menara perak kecil yang telah menyatu di udara. Dan pada saat ini, 3 menara itu telah berubah menjadi simbol perak yang tidak biasa. Pola-pola petir juga telah menutupi simbol ini. Lindong pun dengan lembut mengepalkan tinjunya berdasarkan informasi yang telah dia peroleh dari tetua Suofei. Hal itu membuat Lindong tahu bahwa kunci ini selain bisa membuka dunia petir, maka hal itu akan bisa mengendalikan petir-petir yang ada di dalamnya. Jika Lindong bisa mendapatkan kunci ini, maka dia akan dengan bebas mengendalikan dunia petir dan pada akhirnya membuat Lindong bisa mendapatkan batu simbol petir. Dengan pemikiran ini, Lindong harus bisa mendapatkan simbol yang terbentuk dari 3 kunci menara perak. Tatapan mata Lindong melihat pada para ahli yang ada di tempat ini, dan sepertinya mereka semua tidak sadar bahwa simbol perak yang tercipta dari menara perak kecil ini memiliki sesuatu manfaat yang besar. Tidak lama kemudian Lindong mengeluarkan sayap naga di punggungnya, dan tiba-tiba saja dia berubah menjadi seberkas cahaya hijau yang terbang lurus menuju simbol perak. Begitu Lindong bergerak, semua orang langsung menyadari dirinya bahwa tujuan Lindong bukanlah masuk ke dalam dunia petir, tapi hal itu adalah menuju simbol perak yang melayang di udara. Pada saat ini, semua orang pun melongo dengan pergerakan dari Lindong, karena semua orang berpikir bahwa dunia petir sudah terbuka. Untuk apa Lindong mengincar kunci itu? Namun semua orang yang hadir di tempat ini bukanlah orang bodoh. Mereka segera memiliki pemikiran bahwa sepertinya ada manfaat yang besar dari simbol perak yang tercipta dari 3 kunci menara perak. Tetua dari gerbang 9 tenang ketika melihat pergerakan dari Lindong, dia langsung berteriak, "Bocah, ketamakanmu benar-benar besar." Meskipun tetua itu tidak tahu untuk apa simbol perak itu digunakan, tapi dengan pengalamannya, kemungkinan hal itu bisa memberikan manfaat yang besar. Setelah mengatakan hal ini, tetua itu pun melancarkan tinjuan yang berubah menjadi angin kencang disertai dengan energi kematian menyapu ke arah Lindong. Dan tiba-tiba saja Mulingsan melesat dengan cepat dengan menggunakan penutup peti mati kehidupan kematian di tangannya. Angin tinju dari tetua gerbang 9 tenang kini telah dihentikan oleh Mulingsan. Melihat hal ini, tetua itu pun marah lalu mengatakan, Kau benar-benar gadis sialan." Dan pada saat Mulingsan menghalangi jalan dari tetua gerbang 9 tenang, Lindong pada saat ini hanya 1 langkah saja
untuk bisa mencapai simbol perak. Namun suara raungan kini telah terdengar dari belakang Lindong. "Berhenti kau sekarang juga!" Namun Lindong tidak repot-repot untuk melihat siapa yang berbicara. Dan sebenarnya orang yang telah berbicara dan bergerak itu adalah Huo Yuan dari gerbang Yuan. Sebuah jejak kemarahan kali ini terdengar dari suara Huo Yuan itu. Hal ini membuat semua orang tahu bahwa simbol perak yang ada di udara adalah sesuatu yang sangat penting. Lindong pun segera melambaikan lengan bajunya dan mayat pemakan langit kini segera melesat keluar, bergegas menuju Huo Yuan untuk menghalangi jalannya. Sementara tangan dari Lindong segera dia ulurkan untuk menembus cahaya petir, dan akhirnya Lindong benar-benar bisa memperoleh simbol berwarna perak itu. Hal ini membuat banyak orang yang ada di tempat ini hanya bisa mengerutkan dahinya karena Lindong berhasil mendapatkan simbol perak. Tidak lama kemudian Pang Hao pun berteriak dengan kemarahan yang tidak bisa disembunyikan di raut wajahnya. "Lindong, simbol perak itu terbentuk dari 3 menara perak milik kita. Apakah kamu berani mengklaim bahwa hal itu adalah milikmu sendiri?" Sementara Liu Xiangxuan juga langsung menimpali. "Saudara Lindong, tindakanmu ini terlalu sombong." Di sisi lain, Huo Yuan juga menimpali dengan nada acuh tidak acuh. "Lindong, serahkan simbol perak itu. Jika tidak, maka aku khawatir kamu akan menjadi musuh dari banyak orang di tempat ini." Setelah kata-kata ini terdengar, banyak para ahli yang berada di dalam aula menatap Lindong dengan niat yang buruk, karena mereka semua tahu setelah memasuki gua reinkarnasi ini, Lindonglah satu-satunya orang yang memiliki panen yang melimpah. Sebelumnya, dia telah mendapatkan tongkat kaisar petir, dan harta itu juga sangat diinginkan oleh banyaknya para ahli yang ada di tempat ini. Ketika mendapatkan tatapan mata yang menyeramkan dari banyaknya orang yang telah hadir, Lindong pun dengan nada yang apatis, dia mengatakan, "Jika ada orang di tempat ini yang bisa meluangkan waktu untuk bermain-main denganku, maka aku akan melayani permainannya. Namun kalian semua benar-benar akan menyesal jika sesuatu terjadi pada harta karun yang ada di dalam ruangan itu." Mendengar ucapan dari Lindong, banyak ekspresi wajah dari para ahli kini telah berubah. Bahkan ekspresi di raut wajah Pang Hao dan juga yang lainnya kini telah menjadi jelek karena mereka sadar bahwa fluktuasi energi yang berada di dalam pusaran spasial sebenarnya jauh lebih kuat dari tongkat kaisar petir. Jelas apa yang ada di dalam ruangan itu adalah harta yang paling berharga dari goa reinkarnasi ini. Jika sampai Lindong menutupnya, maka harta di dalamnya tidak akan pernah bisa didapatkan oleh siapapun. Pang Hao dan juga yang lainnya pun langsung bertukar pandang, sebelum pada akhirnya dia mengatakan, "Ayo, kita harus segera pergi untuk memasuki tempat itu." Setelah mengatakan hal ini, Pang Hao dan juga orang-orangnya langsung menyerbu pada pusaran spasial, dan hal itu diikuti oleh para ahli yang lainnya. Hal ini segera membuat Lindong tersenyum tipis karena Lindong menyadari dengan simbol perak yang ada di tangannya, Lindong bisa mengendalikan ruangan itu dengan bebas. Begitu dia masuk ke dalam dunia petir, maka Lindong tidak akan takut sama sekali pada banyaknya orang yang ada di tempat ini, bahkan jika mereka akan melakukan pengeroyokan pada Lindong, karena Lindong akan menggunakan kekuatan di dalam dunia petir untuk memusnahkan mereka semua. Hanya dalam beberapa detik, Pang Hao dan juga para ahli yang lainnya kini benar-benar telah berada di hadapan dari pusaran spasial. Namun ketika mereka akan masuk ke dalamnya, ada sebuah desahan yang tidak berdaya bergema di dalam aula besar. Mendengar desahan ini, tatapan mata Lindong tiba-tiba saja menyipit. Dia segera mengalihkan pandangannya dan melihat sosok yang telah menggunakan jubah berwarna merah tiba-tiba saja muncul di depan pusaran spasial. Kemunculan tiba-tiba dari sosok berjubah merah itu membuat Pang Hao dan juga para ahli yang lain menjadi terkejut. Dan sosok ini kemudian mengatakan, "Perburuan harta karun di dalam goa ini sudah berakhir. Tuan-tuan, kalian semuanya bisa pergi saat ini."
Mendengar ucapan dari sosok berjubah merah membuat Pang Hao dan juga yang lainnya marah, kemudian mengatakan, "Sebenarnya kau cari mati." Banyak orang yang ada di tempat ini tidak takut dengan sosok berjubah merah. Mereka dengan cepat mengeluarkan serangan yang ganas dan menembak lurus pada sosok jubah merah itu. Menghadapi serangan yang mengarah padanya, sosok berjubah merah tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menghindar. Dia hanya mengangkat sedikit kepalanya sambil tersenyum. Dia pun mengatakan, "Dasar sekelompok orang bodoh." Setelah mengatakan hal ini, sosok jubah merah itu pun mengangkat tangannya dan dia pun menjentikkan api dari dalam jarinya. Dalam sekejap saja, api itu pun meletus dan langsung menghilangkan banyaknya serangan yang telah mengarah padanya. Ketika melihat gelombang api telah menghancurkan serangan mereka, wajah dari Pang Hao dan juga para ahli yang ada di tempat ini langsung berubah menjadi pucat. Detik berikutnya, ledakan yang keras pun terjadi dan mereka semua dikirim terbang mundur dengan cara yang sangat menyedihkan. Bahkan pada saat ini, tetua dari gerbang 9 tenang juga telah dikirim terbang. Sementara raut wajah Yang Xiok kini telah ditunjukkan oleh Lindong ketika melihat sosok berjubah merah itu, yang ternyata dia adalah pria yang telah ditemui Lindong sebelumnya. Dan Lindong tidak pernah bisa membayangkan bahwa orang itu akan benar-benar memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Hal ini membuat Lindong pun berkata, hanya dengan jentikan satu jari saja, dia bisa mengirim terbang para ahli yang ada di tempat ini. Seberapa kuat sebenarnya dia? Bukankah telah dikatakan, bukankah orang yang memiliki kekuatan besar tidak akan bisa memasuki wilayah laut petir langit? Setelah kekalahan telak dari Pang Hao, Liu Xiangxuan, Huo Yuan, dan juga para ahli yang lainnya, kali ini mereka semua menstabilkan tubuh sebelum menatap kaget pada pria berjubah merah itu. Tetua dari gerbang 9 tenang tiba-tiba saja mengatakan, "Bolehkah aku tahu siapa sebenarnya Anda, Tuan yang terhormat? Tempat tinggal gua ini adalah tujuan dari gerbang 9 tenang dan juga aula langit misterius kita. Mungkinkah pria yang terhormat ini ingin membuat marah kedua faksi kami dengan tindakanmu?" Sementara pria parubaya yang bernama Paman Tau dari aula langit misterius kini juga langsung menimpali, "Jika Anda ingin kami meninggalkan gua ini, maka Anda harus menunjukkan kepada kami semua bahwa Anda benar-benar memiliki kualifikasi." Mendengar kata-kata itu, pria berjubah merah mulai tersenyum sebelum pada akhirnya dia menarik jubah yang telah menutupi kepalanya. Dan kini wajahnya bisa dilihat oleh banyak orang di tempat ini, yang kemudian pria berjubah merah itu pun mengatakan, "Kualifikasi ya. Bahkan jika dua pimpinan dari gerbang 9 tenang dan aula langit misterius kalian datang ke tempat ini, maka aku akan tetap menyuruh mereka untuk segera pergi." Dan pada saat itu mereka pasti pergi. Setelah tetua dari gerbang 9 tenang dan juga aula langit misterius melihat wajah dari pria berjubah merah, sebuah teror dan juga ketakutan kali ini terpancar jelas dari raut wajah mereka, yang pada akhirnya dua tetua itu pun mengatakan, "Sebenarnya kamu adalah tuan dari istana api Moluo." Setelah mendengar kata-kata dari tetua gerbang 9 tenang dan juga aula langit misterius, banyak orang yang ada di tempat ini tidak bisa menyembunyikan ketakutan di raut wajah mereka ketika melihat pada pria berjubah merah yang berdiri di depan pusaran spasial. Mereka pun kemudian mengatakan, "Apa? Sebenarnya dia adalah Moluo?" Karena nama ini benar-benar terkenal di Laut Iblis Kekacauan, dan Moluo merupakan salah satu eksistensi terkuat dari para ahli puncak di Laut Iblis Kekacauan ini. Istana apinya adalah penguasa yang tidak terbantahkan dari wilayah Laut Api, dan Moluo merupakan eksistensi seperti seorang legenda yang terkenal di Laut Iblis Kekacauan ini. Dari sudut pandang tertentu, istana api ini bahkan lebih kuat dari gerbang 9 tenang dan juga aula langit misterius. Dan tidak ada satupun faksi di Laut Iblis Kekacauan ini yang berani menyinggung istana api.
Hal ini dikarenakan Istana Api memiliki tuan yang bernama Moluo. Kekuatan dari Moluo sendiri sebenarnya hanya berada di tahap samsara, dan itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh sebagian besar pimpinan dari faksi-faksi yang berada di Laut Iblis Kekacauan. Namun tidak ada satupun para ahli yang berada di tahap samsara di Laut Iblis Kekacauan ini berani kurang ajar di hadapan Moluo, karena mereka semua tahu bahwa Moluo adalah pemilik dari salah satu batu simbol leluhur yang agung, dan batu yang dipegangnya adalah batu simbol api. Jika Moluo benar-benar mengeluarkan kekuatan dari batu simbol api, maka tidak ada satupun orang yang berada di tahap yang sama dengannya akan mampu menghadapi kekuatan dari Moluo, karena kekuatan itu sendiri bisa langsung mengguncang dunia. Dan itu juga merupakan fakta yang bisa dilihat dari Kaisar Petir. Pada saat itu, dia juga hanya berada di tahap samsara. Namun ras Yimo untuk menghadapi Kaisar Petir harus mengirimkan satu Raja Yimo serta 3 Yimo yang berada di level jenderal untuk menghadapi dirinya. Sementara Raja Yimo itu sendiri, ketika disetarakan dengan tingkat kultivasi manusia, maka dia akan berada di tahap reinkarnasi. Sementara Jenderal Yimo berada di tahap samsara. Namun pada akhirnya 3 Jenderal Yimo bisa langsung dibunuh oleh Kaisar Petir, sementara Raja Yimo juga telah tersegel. Hal ini telah menjadi bukti betapa menakutkannya seorang di tahap samsara yang bisa mengendalikan batu simbol leluhur. Dan lebih jauh lagi, pada saat itu di kota iblis yang unik, bahkan 3 pimpinan dari gerbang Yuan tidak berani menyinggung penguasa dari Istana Kegelapan. Meskipun level mereka sama-sama di tahap samsara, tapi pimpinan dari gerbang Yuan sangat tahu bahwa penguasa Istana Kegelapan Bosuan memiliki salah satu batu simbol leluhur yang agung di tangannya, dan itu adalah batu simbol kegelapan. Waktu itu 3 pimpinan dari gerbang Yuan benar-benar memahami, meskipun mereka bergandengan tangan untuk melawan Bosuan, tapi mereka masih tidak akan bisa mengalahkan orang itu yang telah memegang batu simbol kegelapan. Dan Moluo dari Laut Iblis Kekacauan ini adalah eksistensi yang sama dengan penguasa dari Istana Kegelapan Bosuan. Di dalam Laut Iblis Kekacauan ini, seseorang tidak akan pernah bertemu dengan para ahli tahap samsara seperti Moluo, karena orang itu benar-benar titan sejati dan memiliki hak mereka sendiri. Seorang Moluo yang berada di tahap samsara dan memiliki batu simbol di tangannya hanya ada di dalam legenda. Namun kali ini, legenda itu benar-benar menampakkan dirinya di hadapan banyak orang di dalam aula besar ini. Kejutan seperti ini tidak bisa disembunyikan dari banyak para ahli yang telah datang. Dalam sekejap saja, membuat suasana di dalam aula ini benar-benar menjadi sangat sunyi. Tidak ada satupun dari mereka yang berani bertindak arogan di hadapan kekuatan tirani dari Moluo. Bahkan tetua dari gerbang 9 tenang juga tidak berani mengatakan apapun, karena dia juga tahu meskipun kepala dari faksinya datang ke tempat ini, maka mereka juga akan pergi ketika melihat Moluo. Di sisi lain, keterkejutan juga terlihat dalam tatapan mata Lindong. Segera setelah itu dia mengatakan, aku tidak pernah membayangkan bahwa sebenarnya orang berjubah merah itu adalah Moluo. Ini adalah pertama kalinya bagi Lindong bertemu dengan pemilik batu simbol leluhur lain setelah bertahun-tahun. Namun reputasi dari pemilik batu simbol leluhur yang lain ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Lindong. Hal ini membuat Lindong tanpa sadar mengepalkan tangannya erat-erat. Dia kali ini memiliki kepercayaan bahwa cepat atau lambat kemungkinan dirinya akan segera mencapai tahap dari Pak Tua Moluo. Dan itu hanyalah tentang waktu. Keheningan di tempat ini berlangsung untuk sejenak, sebelum akhirnya tetua dari gerbang 9 tenang mengatakan, Tuan Moluo, gerbang 9 tenang kita telah membayar harga yang mahal untuk mencari harta karun di tempat ini. Aku berharap bahwa Tuan Moluo tidak menghalangi jalan kami. Mendengar kata-kata ini, tatapan dari Moluo melihat tajam pada tetua gerbang 9 tenang. Lalu dia menjawabnya dengan acuh tidak acuh. Objek yang berada di dalam dunia petir
bukanlah sesuatu yang bisa kalian sentuh. Menerobos secara sembrono ke tempat itu hanya akan membawa bencana besar bagi sekte kalian. Mendengar kata-kata dari Moluo, sebuah kengerian kini terpancar jelas dalam tatapan mata tetua gerbang 9 tenang. Karena dia sadar bahwa apa yang dikatakan oleh Moluo ini bukan sesuatu kebohongan. Dan hal itu membuat sang tetua bertanya-tanya sebenarnya apa yang ada di dalam sana, sehingga hal itu tidak bisa ditangani oleh faksi mereka. Namun tetua ini tidak berani berkata lebih lanjut untuk bertanya pada Moluo. Ketika tidak ada satupun orang yang berani bertanya tentang objek apa yang berada di dalam dunia petir, tiba-tiba saja Huo Yuan mengernyitkan alisnya. Lalu dia mengatakan, "Bolehkah aku bertanya pada Tuan Moluo, sebenarnya apa yang berada di dalam dunia petir itu?" Ketika Huo Yuan mengatakan hal ini, tatapan mata dari Moluo melihat ke arahnya dengan cukup mengerikan. Dalam sekejap saja, membuat keringat dingin kini telah muncul di wajah dari Huo Yuan. Dan dia pun segera menundukkan kepalanya. Sementara cahaya hitam yang berada di dalam matanya juga telah ditekan dengan kuat. Pengamatan dari Moluo ini hanya berlangsung selama beberapa detik. Dan Huo Yuan merasa seolah-olah dia beruntung bisa melarikan diri hidup-hidup. Setelah tatapan mata dari Moluo bergeser, dia pun pada saat ini hanya bisa mengepalkan tangan yang sudah basah oleh keringat dingin. Sambil menarik pandangannya dari Huo Yuan, Moluo pun menjawabnya, "Jangan mengajukan pertanyaan yang seharusnya tidak kau tanyakan." Setelah mengatakan hal ini, Moluo pun melambaikan tangannya. Lalu dia kembali berkata, "Baiklah, aku tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan dengan kalian semua. Perjalanan dari pencarian harta karun telah berakhir di tempat ini. Kalian semua harus segera pergi meninggalkan gua reinkarnasi." Mendengar kata-kata dari Moluo, ekspresi di raut wajah tetua gerbang 9 tenang, Liu Xiangxuan, Huo Yuan, dan juga para ahli yang lainnya menjadi sangat jelek. Namun tidak ada satupun dari mereka yang berani menyuarakan keberatan. Karena kekuatan dari Moluo bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh mereka semua. Dan pada akhirnya mereka semuanya bisa mundur dengan cara yang terpaksa. Di sisi lain, Lindong pun segera mengangkat alisnya ketika melihat pemandangan ini. Dan dia sekarang telah menggenggam erat simbol perak yang terus berkedap-kedip memancarkan cahaya kilat. Pergantian peristiwa ini adalah sesuatu yang melebihi harapan dari Lindong. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa individu kuat dan juga menakutkan seperti Moluo akan tiba-tiba saja muncul ketika Lindong akan segera melihat batu simbol petir. Namun pada saat ini, setelah melakukan usaha selama bertahun-tahun, tidak mungkin bagi Lindong untuk menyerah begitu saja. Ketika suasana di tempat ini menjadi sangat hening dan sunyi, tiba-tiba saja Mulingsan yang ada di samping Lindong, dia mengatakan, "Hei, bukankah kamu terlalu sombong? Tempat ini bukan milikmu, dan apa hakmu untuk menyuruh kita semua pergi dari tempat ini?" Mulingsan berani mengatakan hal itu karena dia tahu orang lain mungkin takut pada Moluo. Tapi hal itu tidak berlaku bagi Mulingsan karena latar belakang dari klan Pausage abadi miliknya adalah sesuatu yang tidak bisa ditangani Moluo secara sembarangan. Dan bagaimanapun juga, faksi terkuat di Laut Iblis Kekacauan bukanlah faksi manusia, tapi itu adalah faksi yang berasal dari suku Iblis Laut, tetua dari Gerbang 9 Tenang, yang sejak tadi diam. Dia tidak menyangka bahwa Mulingsan yang hanya seorang gadis kecil akan berani berkata seperti itu pada Moluo. Dan hal ini membuat tetua itu berkata, bocah itu dia benar-benar cari mati. Sementara banyak orang yang ada di tempat ini juga segera mengantisipasi bahwa kemungkinan Pak Tua Moluo akan menunjukkan kemarahannya ketika mendengar ucapan dari Mulingsan. Namun tiba-tiba saja Pak Tua Moluo segera tersenyum pada gadis itu sambil mengatakan, "Gadis kecil, kamu harus segera pulang ke rumahmu dan dengan patuh tinggal di tempat itu. Jangan keluar secara sembarangan yang kemudian membuat kekacauan."
Aku yang ada di tempat ini tidak menggertak siapapun. Mendengar kata-kata dari Moluo membuat tetua dari Gerbang Sembilan tenang dan juga para ahli yang lainnya. Kini mereka pun melongo karena mereka tidak tahu kenapa Pak Tua Moluo yang dari tadi sombong akan berbicara dengan lembut pada Mulingsan. Setelah melihat adegan ini, Lindong pada akhirnya mengerti bahwa Moluo sebenarnya tidak berani menyinggung klan Paus Sage abadi milik Mulingsan. Namun ketika Mulingsan akan membalas perkataan dari Moluo, Lindong yang ada di sampingnya segera mengangkat tangan dan menghentikan Mulingsan. Segera setelah itu, Lindong pun menangkupkan kedua tangannya pada Moluo sambil berkata, "Tuan Moluo, aku sebenarnya tahu sesuatu apa yang berada di dalam dunia petir ini." Mendengar kata-kata dari Lindong, tatapan mata dari tetua Gerbang Sembilan tenang, Liu Xiangxuan, dan juga para ahli yang ada di tempat ini menjadi terkejut. Dan mereka menoleh untuk melihat ke arah Lindong, karena mereka tidak menyangka bahwa Lindong akan benar-benar memiliki informasi seperti itu. Di sisi lain, tatapan mata dari Pak Tua Moluo berkedip untuk sejenak. Segera setelah itu, dia pun menghilang dan kembali muncul di samping Lindong. Dalam waktu yang singkat, Pak Tua Moluo segera meraih tangan Lindong dan memegangnya dengan erat. Hal ini membuat Lindong benar-benar terkejut karena dia bisa merasakan bahwa seolah-olah sebuah magma yang panas telah dimasukkan melalui tangannya. Lindong pun kemudian berkata dalam hati, apakah ini adalah kekuatan dari batu simbol api? Sebuah energi panas yang benar-benar menyerbu ke dalam tubuhnya membuat batu simbol pelahap yang ada di dalam istana Niwan Lindong kini mulai berputar, dan kekuatan melahap telah dikeluarkan dalam sekejap saja, menyerap energi panas yang telah menyerang masuk ke dalam tubuhnya dengan cara yang cukup mencengangkan. Hal ini membuat raut wajah dari Pak Tua Moluo terkejut sebelum pada akhirnya dia tersenyum dan kemudian mengatakan, "Aku telah melihatnya." Segera setelah itu, cengkraman tangan dari Pak Tua Moluo segera melepaskan tangan dari Lindong. Setelah dia bisa merasakan kekuatan pelahap yang ada di dalam tubuh Lindong. Pada saat ini, Lindong pun dengan hati-hati menatap Pak Tua Moluo, karena pada akhirnya orang tua itu benar-benar berhasil mendeteksi batu simbol pelahap yang ada di dalam tubuhnya. Yang pada akhirnya Pak Tua Moluo pun menatap tajam ke arah Lindong sambil mengatakan, "Sebenarnya kamu adalah Lindong." Mendengar kata-kata ini membuat Lindong sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Pak Tua Moluo akan mengetahui namanya. Lindong pun segera menganggukkan kepalanya, dan kemudian ekspresi aneh mulai terpancar dari raut wajah Pak Tua Moluo. Lalu dia mengatakan, "Lindong, tidak heran bahwa kamu bisa menghapus energi Yimo." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Pak Tua Moluo berbalik dan melihat ke arah pusaran spasial. Dia pun terdiam sejenak sebelum pada akhirnya kembali berkata pada Lindong, "Ikutlah denganku untuk masuk ke dalam dunia petir." Mendengar kata-kata ini, sebuah kegembiraan segera muncul dalam tatapan mata Lindong. Dia tidak menyangka bahwa Pak Tua Moluo akan mengizinkannya untuk memasuki dunia petir. Lindong pun segera menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Baiklah, aku akan segera ikut denganmu." Semua orang yang ada di tempat ini benar-benar terpana ketika melihat pemandangan yang ada di hadapan mereka, karena mereka semua tidak pernah membayangkan bahwa Moluo yang mendominasi tempat ini akan mengajak Lindong masuk ke dalam dunia petir itu. Tetua dari Gerbang Sembilan tenang. Dia pun saat ini mengatakan, "Tuan Moluo yang terhormat." Sebelum tetua itu bisa menyelesaikan kata-katanya, tatapan mata dari Pak Tua Moluo berbalik dan melihatnya dengan cara yang cukup mengerikan. Cahaya merah kini telah berkedip di mata dari Pak Tua Moluo. Hal itu segera membuat tetua dari Gerbang Sembilan tenang tidak jadi melanjutkan kata-katanya. Dan kini tatapan mata dari Pak Tua Moluo melihat pada banyaknya ahli yang ada di tempat ini sambil mengatakan, "Aku sudah berkata sebelumnya, siapapun dari kalian yang berani masuki dunia petir akan segera mati." Kata-kata ini membuat banyak para ahli menjadi ketakutan.
bahkan trio Huo Yuan. Raut wajah mereka juga telah berubah menjadi jelek, namun mereka juga tidak berani mengatakan apapun. Tidak lama kemudian Mu Lingsan kini berkata pada Pak Tua Mo Luo, "Aku juga ingin ikut masuk." Ketika ucapan dari Mu Lingsan terdengar, Lindong pun segera menganggukkan kepalanya karena dia khawatir jika Mu Lingsan ditinggalkan di tempat ini sendirian, kemungkinan dia akan langsung diserang oleh aula langit misterius, gerbang 9 tenang, trio Huo Yuan, dan juga yang lainnya. Karena Mu Lingsan adalah teman dari Lindong, maka dari itu kemungkinan Mu Lingsan akan langsung terseret ke dalam bahaya jika sampai tinggal di tempat ini sendirian. Setelah ragu-ragu sejenak, akhirnya Pak Tua Mo Luo menganggukkan kepalanya. Tanpa basa-basi lagi, dia pun segera bergerak menuju pusaran spasial. Lindong pun segera menoleh pada Mu Lingsan lalu mengatakan, "Lingsan, ayo kita pergi dari tempat ini." Setelah mengatakan hal ini, Lindong dan juga Mu Lingsan segera mengikuti Pak Tua Mo Luo dari belakangnya, dan mereka pun kini benar-benar masuk ke dalam pusaran spasial. Tidak lama kemudian, suara dengungan pun terdengar di tempat ini, dan sebuah cahaya merah kini telah menutupi pusaran spasial. Hal ini adalah api yang membara dan sepenuhnya telah menyegel pintu masuk dari pusaran spasial ini. Dengan adanya segel dari Pak Tua Mo Luo, tidak ada satupun orang yang bisa memasuki pusaran spasial. Hal ini membuat orang-orang yang ada di tempat ini marah, kemudian mengatakan, "Sialan," karena mereka tidak bisa mendapatkan harta paling berharga dari dalam goa reinkarnasi ini. Meskipun mereka sangat marah, tidak ada satupun dari mereka yang berani melakukan tindakan pada Pak Tua Mo Luo. Yang mereka lakukan sekarang hanyalah menatap pintu masuk dari dunia petir yang pada saat ini telah benar-benar disegel oleh api yang dikeluarkan Pak Tua Mo Luo, dan banyak orang hanya bisa berkubang di dalam keputusasaan. Sesaat setelah tubuh dari Lindong memasuki pusaran spasial, dia pun kali ini melihat kegelapan, dan dalam sekejap saja sebuah cahaya perak yang benar-benar menyilaukan mata kini telah dilihat oleh Lindong. Segera setelah itu, Lindong pun menyipitkan matanya, dan dia mengamati sebuah ruangan yang sangat luas dan tidak memiliki ujung. Karena ini adalah dunia petir. Sementara petir-petir yang besar juga telah memenuhi tempat ini. Hal itu terus bergetar dan juga menyambar-nyambar dimanapun. Pemandangan seperti ini adalah sesuatu yang sangat spektakuler. Lindong segera mengangkat kepalanya, lalu dia bergumam, apakah ini adalah dunia petir? Pak Tua Mo Luo yang ada di sampingnya kini menjawab perkataan dari Lindong. Benar, ini adalah dunia petir yang telah diciptakan oleh pemilik batu simbol petir. Petir-petir yang ada di tempat ini adalah sesuatu yang sangat kuat dan bisa membuat para ahli yang berada di tahap kematian mendalam akan segera berubah menjadi debu ketika terkena sambarannya. Setelah mengatakan hal ini, Pak Tua Mo Luo pun menoleh pada Lindong, lalu dia mengatakan, "Lindong, sebenarnya aku butuh bantuanmu." Mendengar ucapan dari Pak Tua Mo Luo membuat Lindong cukup terkejut. Mengingat kekuatan besar dari Pak Tua Mo Luo, kenapa dia tiba-tiba saja meminta bantuan dari Lindong yang hanya berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan? Apakah ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang Lindong pada Tetua Mo Luo? Tidak lama kemudian, Pak Tua Mo Luo pun kembali mengatakan, "Lindong, seharusnya kamu telah mengetahui bahwa di tempat ini ada batu simbol petir, dan kamu pasti juga tahu apa penyebab goa ini dihancurkan menjadi cukup menyedihkan seperti ini." Lindong pun menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Itu semua adalah ulah Yimo." Pak Tua Mo Luo pun dia lanjut mengatakan, "Ada Yimo kelas raja dan juga 3 Yimo kelas jenderal yang telah menyerang goa ini saat itu. 3 Yimo kelas jenderal telah dibunuh oleh Kaisar Petir, sedangkan Raja Yimo sendiri pada saat ini disegel olehnya. Dan tujuan dari perjalananku adalah Yimo kelas raja yang telah disegel ini." Mendengar ucapan dari Pak Tua Mo Luo, Lindong pun cukup terkejut lalu bertanya, "Tetua Mo Luo, apakah sebenarnya kamu berencana untuk membunuh Raja Yimo yang telah disegel ini?" Pak Tua Mo Luo pun menganggukkan kepalanya
Kedua tatapan matanya kemudian melihat tajam ke bagian terdalam dari dunia petir ini. Dia pun kemudian mengatakan, "Lindong, karena kamu adalah pemilik batu simbol yang melahap, sepertinya kamu juga paham tentang Yimo-Yimo ini. Mereka adalah makhluk yang suka minta tambahan durasi dan upload diperbanyak. Mereka juga tidak terima jika channel ini libur 1 hari saja. Makhluk-makhluk ini sungguh sangat menyebalkan dan mereka sekarang telah masuk ke dalam planet kita. Secara alami Yimo-Yimo ini adalah makhluk perusak dan mereka adalah musuh bersama dari semua orang yang ada di dalam planet ini." Mendengar ucapan dari Pak Tua Moluo, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya karena dia menyadari sifat erosi yang benar-benar mengerikan dari makhluk yang bernama Yimo. Dan itu adalah sisa-sisa ingatan dari memori zaman kuno yang telah dilihat oleh Lindong. Tidak lama kemudian, Pak Tua Moluo kembali mengatakan, Yimo-Yimo ini tidak hanya kuat, tapi mereka juga sangat tangguh. Bukan hal yang mudah untuk bisa membunuh mereka semua. Dan seorang Yimo yang telah melangkah ke tingkat raja, bahkan mereka lebih sulit untuk dibunuh dan juga dimusnahkan. Lindong pun merenung sejenak sebelum akhirnya dia menjawab perkataan dari Pak Tua Moluo. Untuk membunuh Yimo dengan level raja seperti itu, sepertinya membutuhkan kekuatan dari 2 batu simbol leluhur. Karena ini merupakan informasi yang telah diperoleh Lindong ketika berada di dalam tablet kesunyian besar. Selain itu, Lindong juga telah berjanji pada roh tablet kesunyian besar untuk membawakannya 2 batu simbol leluhur yang agung. Dia akan kembali dan sepenuhnya menghilangkan Raja Yimo yang telah disegel oleh tablet kesunyian besar. Pak Tua Moluo menganggukkan kepalanya, lalu dia menjawab perkataan dari Lindong, "Karena kamu adalah pemilik dari batu simbol yang melahap, mari bersama denganku sebagai pemilik dari batu simbol api, kita seharusnya bisa membunuh Raja Yimo itu." Mendengar hal ini, keringat dingin pun segera muncul di raut wajah dari Lindong karena dia tidak menyangka bahwa Pak Tua Moluo akan benar-benar mengajak Lindong untuk membunuh Raja Yimo yang telah tersegel di tempat ini. Dan Raja Yimo itu berada di tahap reinkarnasi. Ketika melihat keterkejutan di raut wajah dari Lindong, Pak Tua Moluo pada saat ini bisa merasakan bahwa sebenarnya Lindong memiliki ketakutan di dalam hatinya. Dia pun segera mengatakan, "Lindong, tenang saja. Raja Yimo itu telah disegel di tempat ini selama ribuan tahun. Meskipun dia masih hidup, tapi kekuatannya sudah berkurang banyak. Dan kali ini, aku akan menjadi penyerang utama. Dan yang perlu kamu lakukan hanyalah menjadi support di sampingku. Tapi ingat, jangan menggunakan nana gajah." Mendengar kata-kata dari Pak Tua Moluo, Lindong segera menganggukkan kepalanya. Dan dia tidak mengatakan apapun lagi. Pada saat ini, Pak Tua Moluo juga tidak menyinggung tentang keberadaan dari batu simbol petir. Tapi Lindong tahu bahwa sebenarnya Pak Tua Moluo juga menginginkan batu simbol petir. Selain itu, Pak Tua Moluo ini juga menyadari bahwa Lindong sebagai pemilik dari batu simbol pelahap, dia memiliki kualifikasi untuk bisa memiliki lebih dari 1 batu simbol leluhur yang agung, di mana saat ini kekuatan ofensif dari batu simbol melahap sebenarnya tidak lebih besar jika dibandingkan dengan batu simbol api. Tapi di sisi lain, batu simbol yang melahap memiliki kemampuan yang cukup menakutkan. Dengan kemampuannya ini, hal itu bisa menyerap energi dari batu simbol leluhur yang lainnya. Dan kali ini, Lindong juga tidak ingin menyinggung tentang keberadaan dari batu simbol petir. Yang dia lakukan adalah ingin berurusan dengan Raja Yimo itu terlebih dahulu. Sedangkan siapa yang berhak mendapatkan batu simbol petir akan didiskusikan setelah menghabisi Raja Yimo. Lindong pun segera menoleh ke arah Mu Lingsan sambil mengatakan, "Lingsan, kamu harus hati-hati di tempat ini. Karena lawan yang akan kita hadapi bukan sesuatu yang biasa." Mendengar ucapan dari Lindong, ekspresi serius segera muncul di dalam raut wajah Mu Lingsan. Karena dia secara alami juga bisa mendeteksi bahaya besar di dalam dunia petir ini. Tidak lama kemudian Pak Tua Moluo melambaikan lengan bajunya
sambil berkata, "Kalau begitu, ayo kita segera pergi." Sebuah bola api kini tiba-tiba saja menyebar di dalam tubuh Pak Tua Moluo. Segera setelah itu, membungkus dirinya dan juga Lindong serta Mulingsan di dalamnya. Bola api ini pun segera bergerak dan membawa mereka bertiga menuju bagian terdalam dari dunia petir. Pergerakan dari Pak Tua Moluo ini sangat cepat dan dia tampaknya telah melakukan teleportasi. Hanya dalam beberapa menit, mereka bertiga pada saat ini telah sampai di bagian terdalam dari dunia petir. Segera setelah itu, Lindong bisa melihat lautan petir yang sangat luas muncul di hadapannya saat ini. Di atas lautan ini, ada petir yang menyambar-nyambar dengan cara yang cukup menakutkan. Sementara suara ledakan di tempat ini juga terus-menerus bergemuruh. Hal itu akan membuat orang yang melihatnya merasakan sebuah ketakutan. Pak Tua Moluo, Lindong, dan juga Mulingsan sekarang, mereka bertiga telah melayang di udara di atas lautan petir ini. Segera setelah itu, mereka pun mengangkat kepalanya dan melihat pada langit di atas lautan petir. Di tempat itu sendiri, ada altar batu kuno yang besarnya ribuan kaki dan ada kursi tahta yang terletak di puncak dari altar ini. Puluhan ribu petir bahkan telah menyabar-nyambar di sekitar kursi tahta itu dan menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi sangat terdistorsi. Di tempat itu sendiri ada sosok manusia yang duduk sendirian dan sosok ini juga memancarkan aura yang sangat mengerikan yang bahkan bisa membuat langit dan bumi bergetar. Ketika merasakan kengerian dari aura yang terpancar darinya, Lindong pun tidak bisa menahan untuk mengatakan, apakah itu adalah pemilik dari batu simbol petir dan dia adalah kaisar petir. Mendengar ucapan dari Lindong, Moluo pun segera menganggukkan kepalanya. Tidak lama kemudian tatapan mata dari Pak Tua Moluo segera melihat di udara tepat di atas altar ini. Di tempat itu ada sebuah riak energi yang tidak diketahui. Lindong yang juga bisa merasakan hal ini, tiba-tiba saja dia segera mengangkat kepalanya dan kemudian Lindong bisa melihat gugusan petir yang besar yang tingginya puluhan ribu kaki benar-benar tergantung di langit yang jauh. Seolah-olah gugusan cahaya ini seperti matahari yang tercipta dari petir. Lindong bisa merasakan fluktuasi yang sangat menakutkan dan juga akrab darinya. Hal ini membuat tatapan mata dari Lindong terlihat bersemangat. Lalu dia mengatakan, sebenarnya cahaya terang seperti matahari itu adalah batu simbol petir. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Pak Tua Moluo dan juga Lindong akan benar-benar berhasil membunuh Raja Yimo yang telah tersegel di tempat ini? Dan apakah Lindong juga akan berhasil mendapatkan batu simbol petir yang sekarang sudah dia lihat? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.